Saya izin bertanya Pak tentang ayat Al-Quran. Bagus juga namanya. Di surat Al-Qasas ayat 30, saya bacakan terjemahan saja ya Pak ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, ia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebatang pohon itu adalah pernyataan diri Allah kepada Musa atau bagaimana ya Pak? Gampang jawabannya. Ini saya ngomong sama Anda pakai HP, apakah HP Anda itu saya? Tidak. Nah, tidak, begitulah Allah. Allah itu berbicara melalui sebatang pohon, bukan berarti pohon itu Allah. Analoginya tepat. Saya ngomong sama Anda pakai HP, ditangkap oleh HP Anda. Apakah HP Anda adalah saya? Bukan ya? Betul. Nah, itu jawabannya sudah selesai. Kalau ditanya mengapa melalui sebatang pohon, itu mengapa ya Pak? Kenapa Allah begitu. Oh, iya. Kenapa? Kan misalnya dari Jibril. Enggak ada yang bisa melihat Allah. Dia akan binasa. Allah itu bentar. Allah itu maha berkehendak. Tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang bisa mengintervensi dia. Dia mau ngomong lewat pohon, bisa. Dia mau ngomong lewat malaikat Jibril, bisa. Dia mau ngomong melalui perantara tabir, bisa. Mau ngomong melalui mimpi, bisa. Gak ada masalah sebenarnya. Kalau saya aja bisa kadang ngomong langsung, bisa melalui perantara, bisa melalui HP. Gak ada orang tanya, kenapa kamu ngomong lewat HP? Gak ada orang nanya seperti itu. Udah, selesai. Jadi cuma media aja Pak, media perantara gitu, pohonnya. Iya, lewat media. Medianya itu pohon. Kalau kita medianya HP. Oke, cuma itu aja sih Pak pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, silakan. Oke. Boleh, silakan. Lanjut. Oh ya, saya mau bertanya ini juga Pak tentang ini 72 bidadari. Oh, Asik. asik, Gimana ya, asik. Asik itu. Saya jawab. Itu kan banyak yang biasanya mengolok-olok gitu kan. Jadi ya daripada membenci ketidaktahuan akan hal tersebut. Oke. Aku terakhir. Oke. Saya jawab ya. Jawaban saya itu sambil nanya sih. Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang ngasih cewek? Atau Tuhan yang minta cewek? Dalam konteks surga. Bukan. Ini kan Tuhan memberi kami ini bidadari, cewek. Ya kan, Tuhan kami memberi cewek. Pertanyaan saya, Anda milih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Memberi. Yang memberi cewek. Nah, sementara Tuhannya Kristen minta cewek. Kita bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Dibaca baik-baik. Di situ Tuhan dapat jatah cewek 32 orang yang perawan. Pilih mana? Sebentar Pak, saya lihat di bilangan berapa ya? Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. 1. Bilangan 31 ayat 40. 17 sampai 40. Di ayat 17, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah, itu terus dibaca ya, nanti di ayat 25 Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, Imam Eliezer serta kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu bla 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 bla. Ya, di ayat 30, tetapi dari yang setengah lagi untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu bagian dari setiap 50
baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Ya, ini permintaan dari netizen nih semua di bawah Bang Zuma, silakan dibantu Bang. Jadi Tuhan minta upeti dari jarahan itu, baik berupa kambing, domba, lembu, juga wanita. Nah, wanita dia dapat 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang, selesai udah. Iya Pak, nanti saya belajar tentang ayat itu. Iya, dibaca baik-baik Pak. Ya, itu aja sih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya naik lagi. Terima kasih. Oke, siap. Tunggu musik. Masih banyak ini penjelasannya. Santai aja dulu di atas. Mau? Oh, boleh. Thank you. Silahkan Gurunda. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya hanya mengingatkan kembali ya data yang Hisugi guru saya sampaikan tadi itu sangat luar biasa akurat. Jadi ketika saudari saya ini bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam proses pewahyuan. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya min syati'. Jadi yang datang kemudian ya kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah apa yang kemudian diinstruksikan oleh Allah terjadi terhadap Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia itu kemudian bertemu, berbicara langsung kepada Allah, melainkan melalui perantaraan wahyu atau melalui dari balik tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam, di situ Allah mengatakan, maka ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, Nabi Musa diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Jadi Nabi Musa diseru, dipanggil dari balik sebatang pohon. Dari sebatang pohon kemudian ini Nabi Musa mendengarkan suara, wahai Musa, ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Musa mendengarkan suara. Suara itu datangnya dari sebatang pohon. Sama seperti yang diterangkan Akhi Sugi tadi. Jadi bukan Allah yang nuzul ke pohon, atau bukan Allah yang mewujud menjadi pohon, bukan. Tetapi Nabi Musa diseru dari sebatang pohon. Sama seperti ketika ada seseorang yang menyeru dari pasar, bukan berarti orang itu adalah pasar. Nah, sedangkan Allah tidak kemudian dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Allah tidaklah datang ke tempat yang dimaksud tadi. Kemudian terkait dengan bidadari, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki-laki dan juga perempuan tidak sedikit pun dizalimi oleh Allah,
tidak dirugikan oleh Allah. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang merasa zalim di sana. Jadi ketika kemudian ada perintah, ada penggambaran di dalam surganya umat Islam 72 bidadari, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh wanita yang adalah istri di dunia itu jauh lebih sempurna. Sesempurna-sempurnanya bidadari, wanita di surga jauh lebih utama. Wanita yang adalah istri kita di dunia. Untuk itulah kemudian saudari Muyisik, umat Islam itu khususnya suami wajib hukumnya menjadikan istrinya itu sebagai istri yang soleha. Agar supaya apa? Supaya istrinya kelak menjadi ratu dari bidadari. Nah sekarang, apakah kemudian ada seorang laki-laki ketika melihat istrinya sebagai seorang bidadari masih ingin kemudian menghabiskan waktu dengan pelayan-pelayan bidadari? Tentu tidak, ya kan? Kalau secara logika. Jadi bidadari yang Waduh. Astagfirullah. Repot Gurunda, ya Allah ya Rabbi. Di mana sih kalian teman-teman? Janganlah ngambek-ngambek itu sama Gurunda. Gurunda tuh kalau udah kenal deket tuh, seru loh. Bersahabat, ramah, tamah. Kalian kesel-kesel ini karena Gurunda mendakwahkan kebenaran. Ya, Laskar Api, silahkan di tap Laskar Api. Dan mau diluruskan loh pemahamannya. Kok malah report ya? Bang Kores, silakan kerja. Enak dengerin. Oh ya wes lah. Ya, sabar Siapa yang di report? musik. Siapa yang di report? Siapa yang di report? Gurunda lah. Oke, Apalagi? Gurunda sudah datang. Masuk. Sip. Kita sambut Gurunda kita, Bang Zuma. masih dilanjut yang tadi. Masih Gurunda, masih. Masih Lanjut, diizinkan. Keren. Iya dong. Lanjut. Ada yang Musik tadi tadi, masuk yuk. mendengarkan. Music tadi testimoni padahal lagi enak kedengerin, bilang gitu dia. Oke ya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ditanyai oleh para sahabat, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan dengan baik dalam surah Al-Waqiah yang dijelaskan. Kebeningannya seperti mutiara di kedalaman laut yang tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Lalu ditanya lagi Rasulullah, sampaikan juga kepada aku apa maksud dari ayat yang mengatakan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan cantik-cantik. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 70. Beliau mengatakan akhlak bidadari itu baik dan wajahnya cantik jelita. Lalu kemudian ditanya lagi oleh sahabat, jelaskan kepada kami ayat suci Al-Quran, Quran As-Saffat ayat 49. Ada pernyataan Allah menyatakan tentang bidadari seakan-akan mereka adalah telur burung entah yang tersimpan dengan baik. Kata Rasulullah, iya betul, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang di bagian dalam telur dan pelindung kulit telur bagian luar. Saking lembutnya kemudian kulit mereka. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama? Wanita-wanita di dunia atau bidadari-bidadari yang bermata jeli yang tadi? Rasulullah kemudian mengatakan, wanita-wanita dunia lebih utama dari bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak dengan apa yang tak nampak. Subhanallah. Artinya istri kita itu jauh lebih utama. Istri kita jauh lebih diprioritaskan. Ini menandakan bahwa seorang laki-laki kewajibannya adalah menjadikan istri mereka kelak menjadi ratu di antara bidadari-bidadari yang ada. Nah itu. Jadi kalau dikatakan wanita dapat apa? Perempuan kok, laki-laki kok dapat bidadari? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa laki dan perempuan tidak dirugikan sedikit pun. Walladzina amanu wa amilus salihati Astagfirullah. Saya lupa ayatnya yang jelas dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi,
yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Laki perempuan masuk ke surga, mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak sedikit pun di antara mereka akan dizalimi oleh Allah. Demikian. Kalau anak kecil itu Pak, apakah itu berlaku 72 bidadarinya? Maksudnya anak kecil? Contohnya ada anak kecil yang Meninggal. terus apakah dia Iya, betul. Di Islam itu orang tua yang ada di surga, yang di bumi, dan anak muda yang ada di bumi, bahkan anak kecil sekalipun, ketika mereka masuk ke dalam surga, umur mereka sama. Mereka seumuran semua. Mereka seumuran semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Mereka belia semua. Mereka tangguh semua. Diberikan tubuh yang tangguh. Diberikan tubuh yang sehat. Di sana nggak ada lagi penyakit. Nggak ada lagi sedih. Nggak ada lagi piluh. Nggak ada cemburu. Nggak ada iri hati. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu Al-Quran menarasikannya dengan sempurna. Silakan. Makanya di Islam itu jelas kayak dikatakan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Sungguh kata Allah dalam Al-Quran, surga-surga Adan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek mereka, dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, dari istri mereka, suami mereka, dari anak-anak mereka, dan juga dari cucu mereka. Ini Al-Quran. Jadi kita di Islam itu, kita masuk ke surga dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, anak, istri. Kita jumpa di sana. Kita bergaul seperti di bumi. Sementara di Kristen tidak ada datanya bahwa kita akan bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, bertemu dengan anak. Bayangkan, misalnya di antara kita udah meninggal ayah kita atau ibu kita, kita rindu dengan mereka, kangen pelukan mereka, belayan mereka, ingin bercanda dengan mereka, ingin memohon maaf, minta maaf atas kehilapan kita kepada mereka, rindu belayannya. Di Islam ternyata masih jumpa di dalam kehidupan yang kekal, berjumpa dengan orang-orang yang dicintai, hidup bersama dengan orang-orang yang dicintai. Rindunya umat Islam terhadap orang yang dicintai yang sudah meninggal akan terjawab nantinya di surga. Mereka akan jumpa kembali di dalam keadaan yang sangat berbahagia. Sedangkan di teman Kristen ternyata tidak boleh poligami, tidak boleh dipisahkan. Tapi apa artinya? Ternyata di surganya mereka tidak saling kenal satu sama lain. Nggak ada lagi kehidupan laksana di bumi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada ini dan seterusnya. Nggak ada. Yang ada hanya memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal. Ini bukan sebuah kebahagiaan. Itu siksaan. Karena kenapa saya katakan siksaan? Ternyata, syukran akhi, ternyata ketika orang Kristen itu dibangkitkan kembali, dia masih utuh. Dalam arti kata masih bisa mengingat, masih bisa kemudian memuji, artinya bisa berucap, masih bisa menari, berarti bisa berjasad dan seterusnya. Tetapi bagaimana ketika dia ingat orang tuanya, ibunya, mana ibuku, mana ayahku, mana anakku? Ternyata mereka tidak ada solusi. Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Orang-orang Islam di dalam surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan mereka bergaul bersama dengan malaikat di tempat-tempat mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami umat Islam yang tidak ditemukan di agama lain.
Silakan. Terima kasih sudah mau mendengarkan Mbak Music. Luar biasa ini. Masya Allah, Gurunda. Iya, terima kasih Bang, nambah juga ilmu saya. Sama-sama. Saya juga ingin bertanya tentang apa ya, tuduhan-tuduhan lah istilahnya. Karena kan Iya. Cakep. kebencian itu lahir dari ketidaktahuan sebenarnya. Nah, saya mau Betul. bertanya lagi sebenarnya satu Silakan. lagi tentang mengapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah 6 tahun. Itu jujur saya Iya. masih kurang tahu lah gitu. Baik. Cara menjawabnya, mengapa? Ada apa? Untuk apa? Kan gitu. Sebuah tindakan pasti ada yang menjadi pelopor tujuannya. Kalau dikatakan menikahi anak belia, tujuannya dikatakan untuk sesuatu yang memuaskan biologis. Apa itu betul? Dia seorang raja, seorang pemimpin perang yang acap kali memenangkan peperangan, harta rampasannya banyak, gadis banyak, wanita-wanita yang ditawarkan kemudian oleh musuh-musuhnya ketika ditaklukkan banyak. Kenapa beliau tidak ada sejarah menikahi anak-anak kecil? Kalau memang itu karena dia kena ada penyakit kelainan. Ternyata itu dihapus, bukan karena itu. Dia doyan nikah, tapi yang dinikahi orang tua semua, hanya satu Aisyah ini aja. Jadi muncul pertanyaan, ini untuk apa wanita ini yang masih belia ini dinikahi? Jadi harus dibedakan dinikahi dan dikawini. Dinikahi itu dihalalkan, dikawini itu digauli. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan menggauli beliau, di data yang lebih akurat itu di usia 18 tahun. Nah, sedangkan kalau dia ingin dihina, dinista, dia melakukan satu tindakan podefilia, apa namanya tuh, maka sudah pasti korbannya ini akan trauma, takut kemudian dengan si pelaku terhadap dirinya. Tapi fakta di lapangan, satu-satunya istri di antara istrinya, satu-satunya wanita di antara yang ada pada zamannya dengan beliau, dia adalah manusia, wanita mulia yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Bayangkan itu. Semua ucapan Rasulullah, semua tindakannya, keputusannya hampir dihafal oleh beliau. Kalau ada korban pedofil, kemudian menghafalkan semua kata-kata dari pelaku, menghafalkan semua pekerjaan dari pelaku, menghafalkan semua tindakan dan keputusan pelaku, itu bukan korban pedofil itu. Tetapi dia adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, yang sangat menyayangi. Bagaimana seorang istri menghafalkan kalimat-kalimat suaminya ketika suaminya pergi kerja ninggalkan rumah. Wahai sayangku, jangan lupa tutup jendela, jangan lupa tutup pintu, seperti engkau menutup dirimu dari laki-laki lain selain suamimu. Aku pergi ya sayang. Kata-kata itu akan selalu terngiang di kupingnya. Ini satu kalimat. Siti Aisyah 2000-an hadits dia hafal kurang lebih. Bayangkan itu. Kalau bukan karena cinta, lalu apa? Jadi tidak ada itu, tidak ada fitnah kurban. Korban ini dan itu nggak ada. Subhanallah. Ini yang ada terhadap keadaan yang sesungguhnya. Kenapa Allah memilih Siti Aisyah? Ternyata beliau punya ingatan yang sangat bagus. Dia punya ingatan yang sangat bagus, Siti Aisyah itu. Maka itu salah satu hikmahnya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika kemudian hal ini dianggap sebagai satu celaan, satu hinaan, maka sudah pasti baginda Rasulullah Muhammad SAW di mata orang-orang jahiliyah yang beringas pada masa itu melakukan tindakan yang asusila. Artinya Rasulullah harus dibuang dari sebangsanya, Rasulullah harus diusir, Rasulullah harus dibunuh karena telah melakukan tindakan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru orang tua dari wanita ini yang menyodorkan anaknya bangga memiliki menantu seorang nabi,
seorang pemimpin umat, seorang pemimpin bangsa. Bangga beliau. Dan keluarga besarnya kemudian menyambut itu. Warga umat sejazirah Arab menyambut itu. Mereka kemudian melakukan pernikahan itu. Artinya apa? Mereka melakukan satu amalan, di mana amalan itu muncul dari ridha Allah dan juga muncul daripada kesepakatan dan persetujuan keluarga, handetolan dan masyarakat pada saat itu. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Sementara kalau kita melihat sejarah para raja-raja terdahulu atau nabi-nabi terdahulu di dalam kitabnya saudari ini, bagaimana Nabi Daud mengintip orang mandi, menggauli bini orang yang masih sah dalam keadaan bini, lalu kemudian dinikahi, lalu anaknya menjadi nabi, anak dari hasil zina menjadi menerima wahyu dari Allah. Kitabnya sekarang dijadikan sebagai panduan. Daud memiliki kitab namanya Zabur, Mazmur. Ternyata Daud kelakuannya seperti itu, tapi kitabnya dijadikan kitab suci. Salomo dan seterusnya. Bahkan Yesus yang berasal dari keturunan, mohon maaf, asusila, persinahan, perselingkuhan dan seterusnya, bisa jadi Tuhan bagi teman-teman Kristen. Belum lagi Abraham alaihissalam. Semoga ini hanyalah fitnah. Di dalam kitab saudara diceritakan Sarah poliandri, 2 bersuami. Pada saat dia sah menjadi suami Abraham, di saat yang sama pun dia dinikahi oleh Firaun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga ini hanyalah fitnah. Lalu kemudian siapa lagi? Lut kemudian, mohon maaf, ya, dinodai, diperkosa oleh anak kandungnya sendiri. 2 anak gadisnya memperkosa beliau dalam keadaan mabuk, dan kemudian dimabukkan oleh anaknya, lalu digagahi secara bergantian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari fitnah yang keji seperti ini. Semua nabi hampir diceritakan dengan perbuatan-perbuatan yang tak tercela, yang tercela. Belum lagi Yakub poligami, 4 istri. Dari 4 istri hasil poligaminya melahirkan 12 suku yang menjadi raja bagi Bani Israel. Tapi itu tidak tersentuh hinaan, tidak tersentuh penistaan. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang habis dicaci, dimaki dan seterusnya. Padahal mereka sadar kitab yang mereka pegang adalah kitab yang ditulis dari hasil anak poligami. Khotbah, kitab pengkhotbah, kitab Daniel, Yeremia, Samuel, semua dituliskan oleh anak-anak yang berasal dari hasil poligami. Subhanallah. Saya kira begitu ya saudari saya. Semoga bisa menjadi edukasi dan pelajaran untuk kita semua, utamanya untuk saya sendiri. Silakan. Atas penjelasannya. Sama-sama. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa disebut sebagai teladan dan diimplementasikan di kehidupan sekarang, atau tidak lagi dapat diimplementasikan? Yang mana? Yang menikahi Aisyah. Baik. Apakah itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk diteladani? Di Islam itu menikah terhadap laki-laki maupun perempuan, syaratnya wanita sudah bisa haid, laki-laki juga sudah mimpi. Itu mereka sudah bisa nikah, halal mereka sudah menikah. Tapi di Islam ada rukun, ada yang wajib nikah, ada yang sunnah nikah, ada yang makruh nikah, ada yang haram nikah. Nah, bagaimana dengan kasus Rasulullah Muhammad SAW? Sekali lagi saya katakan kepada saudari saya, Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita telaah secara histori, Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah itu dan serumah dengan beliau di usia 18 tahun. Bolehkah kita meneladani itu? Boleh. Menikah 18 tahun perempuannya boleh. Kalau menikah kepada anak-anak, tujuannya kan tadi sudah jelas. Kalau kita larikan kepada salah satu hadits yang mengatakan nikah di usia 6 tahun, berarti nikahnya ini adalah kekhususan bagi beliau. Apa itu? Hafal hadits yang tadi.
Kok bisa kayak gitu? Supaya Siti Aisyah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan matanya sendiri. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak semua yang dilakukannya itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh sahabatnya. Sedekat apapun, bahkan kedua orang tuanya pun tidak akan bisa melihat semua tindakan daripada anak kandungnya sendiri, kecuali orang yang halal. Siapa itu? Suami. Siapa itu? Istri. Jadi hikmahnya adalah Siti Aisyah melihat keadaan Rasulullah, dan itu menjadi pedoman di dalam ilmu fikih terhadap kami umat Islam. Kalau ada seorang wanita yang bukan muhrim melihat seorang laki-laki yang bukan muhrimnya melakukan satu tindakan yang menurut kita itu ada batasan-batasannya, maka itu gak boleh, haram, dosa. Maka untuk menghalalkan, wanita tersebut harus menjadi istri. Makanya Rasulullah banyak haditsnya yang diinformasikan dari istrinya Siti Aisyah. Apakah bisa diteladani? Loh, kita bukan nabi, suami kita bukan nabi, suami kita tidak mengajarkan, bukan ditugaskan untuk menyampaikan risalah Al-Quranul Karim. Berarti itu hanya kekhususan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hari ini yang ingin seperti itu keliru. Kenapa? Al-Quran menegaskan fawahida. Wahai laki-laki Islam, wahai laki-laki Muslim, cukup satu istri. Jangan dua, jangan tiga, jangan empat, kecuali kamu mampu berlaku adil terhadap istrimu. Kalau malam pengantinmu dengan istri keduamu, subhanallah, masya Allah, akhirnya barakallahu fikum, akhi Tony. Subhanallah, masya Allah. Kalau suamimu mampu menciptakan kebahagiaan di malam pertama istri kedua, sama yang dirasakan dengan istri pertama di rumah, boleh nikah. Tapi kalau bahagia berbulan madu dengan istri kedua, istri pertama menangis di rumah, zalim, Anda tidak masuk dalam kategori bisa berlaku adil. Ini artinya apa? Ini artinya solusi yang sangat berat. Halal tapi berat. Maka Allah mengatakan fawahida, cukup satu aja. Lalu kapan bisa dua? Kapan bisa tiga? Kapan bisa empat? Pada saat istrimu ridha. Pada saat istrimu ridha, malam pengantinmu adalah malam kebahagiaan istri pertamamu. Kenapa bisa begitu, Bang Suma? Karena istri pertamamu jauh lebih cinta Allah daripada engkau. Artinya engkau berhasil mendidik istrimu menjadi wanita soleha, sehingga dia menghadiahkan dirimu untuk menikah dengan wanita lain yang juga soleha. Ini istri yang kita cari, bukan yang pulang-pulang suami cari kerja, cari nafkah, muka sudah segi empat, gigi rata kayak ikan buntal. Gimana nggak ditinggal sama suami? Tapi suami juga harus tahu diri. Sebagai suami, jangan pernah kau membuat wanita lain tersenyum di luar kalau kamu tidak mampu membuat istrimu di rumah tersenyum sepanjang hari. Itu baru suami yang benar. Uhuy. Jadi di Islam itu kaidahnya jelas, saudariku, fawahidah, cukup satu. Dan saya bisa bertaruh dengan teman Kristen untuk mencari data di dalam kitabnya cukup satu istri. Saya berhenti menjadi apologet, akun saya tutup, api saya bubarkan, saya bekukan, dan saya pindah ke Dubai menjadi artis sebagaimana tawaran yang datang. Demikian. Kalau ada. Hanya di Islam cukup satu istri, di agama lain nggak ada. Yang ada di Kristen, barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan, padahal yang mempersatukan adalah pendeta, bukan Tuhan. Dia tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi apalah artinya itu? Nggak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Ternyata di surga nggak jumpa. Percuma. Maka dari itulah kemudian solusinya, kalau mau selamat hanya ada di Islam. Terima kasih akhi Tony, barakallah fiik. Barakallah Haji. Barakallah Pak Haji, masya Allah. Haji. Bu Rahma. Siap. Assalamualaikum. Lanjut.
Pemirsa, Silakan music. luar biasa. Puas nggak? Oh ya. Musik, silakan. Luar biasa yang tadi para penghujat di sini pada pindah ke komal saya. Pada akhirnya komal saya kebenet, kebenet, anjay, sakitnya hatiku berdebar. Lanjut. Allah, kenapa Terima kasih bisa? Bang, penjelasannya sangat jelas. Yang tadi kenapa Aisyah merupakan salah satu perempuan yang sangat pintar ya, bisa menyimpan Iya, betul. apa saja yang Nabi Iya. Muhammad lakukan semasa Mbak hidupnya. Musik ini Islam apa Kristen sih? Beliau Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Masya Allah. Ya semoga dapat hidayah, Mbak. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Amin amin. Dan juga Amin, Masya Allah diaminkan, Alhamdulillah. ya, pertanyaan saya tadi apakah bisa diimplementasikan kehidupan sehari-hari? Diimplementasikan ke dalam hidup? Tidak, karena kita bukan nabi gitu kan. Iya. Nah, ini saya juga sambil bikin catatan untuk biar saya bisa ulang-ulang lagi kalau tiba-tiba ada lupa. Saya boleh minta hadis pendukung nggak Bang ya, yang 18 tahun, karena saya dengar-dengar juga ada tuduhan dinikahi 6 tahun, disetubuhi 9 tahun. Demikian. Mengkonsumsi pernikahan di umur 9. Iya, mengkonsumsi pernikahan dulu. Ada yang bisa menunjukkan hadisnya di Lakores? Sebenarnya itu ya. bukan hadis, tapi secara histori. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Iya. Silakan yang bisa ada datanya silakan, Dek. Karena dia selisih 10 tahun dengan kakaknya. Itu dia. Iya, itu di Sasuke berarti, karena kalau itu kan kalkulasi. Jadi para ahli tarik atau ahli sejarah Islam itu mengkalkulasi ulang umur Aisyah, dan ternyata didapatkan tidak cocok dengan apa yang tertera di hadis, bahwa karena gitu penjelasannya ini kok simpel dan mudah kalau kita bisa dapat datanya. Sasuke itu tahu mungkin. Bang Kores, noise. Masa aku kayak Magis ya? Afan. Bukan dong, ya Allah. Pada saat Aisyah radhiyallahu anhu nikah, kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun, dan kakaknya itu berbeda usia dengan Aisyah radhiyallahu anhu itu usianya 10 tahun bedanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk literasinya saya cari dulu ya. Lanjut. Ya. Tapi aku bisa menunjukkan sesuatu yang lain music kalau mau. Oh ya, ini dari Imam Muslim dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syiar bab Karohah Al-Istianah B Al-Ghazi bi Kafir meriwayatkan partisipasi Aisyah dalam perang Badar. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Aisyah menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan selama perang Badar, yaitu ketika mereka sampai di Syajarah. Ini menunjukkan di kitab Al-Maghazan itu, akhi. Ada di kitab Maghazi itu yang iya, Maghazi, bahwa Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju Badar. Sementara itu Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syab bab Ghazi An-Nisa wa Qitaluhunna ma'al Rijal meriwayatkan keikutsertaan Aisyah dalam perang Uhud. Anas mencatat bahwa pada hari Uhud orang-orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah pada hari itu. Anas melihat Aisyah dan Ummu Sulaim dari jauh, mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk memudahkan gerak dalam perjalanan. Berarti usianya 15 tahun. Ya, hingga di sini jelas Aisyah ikut dalam perang Badar dan Uhud. Kemudian Al-Bukhari dalam kitab Maghazi bab Ghazwah Al-Khandaq Wahiyya Al-Azab meriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk berpartisipasi dalam Uhud karena saat itu usianya baru 14 tahun. Tetapi waktu perang Khandaq ketika ia berusia 15 tahun, Nabi SAW mengizinkan ikut dalam perang tersebut. Dari sini dapat diambil kesimpulan dua hal. Satu, anak berusia di bawah 15 tahun belum diizinkan ikut serta dalam perang. Dan dua, Aisyah ikut dalam perang Badar. Dan Uhud, artinya Aisyah 15 tahun itu sudah berusia jauh di atas 9 tahun, minimal 15 tahun.
Di Sitming itu wanita-wanita ikut menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain bahwa Aisyah saat berkeluarga dengan Nabi bukan 9 tahun, dan seterusnya banyak. Itu sejarah. Ya. Jadi itu makanya saya katakan tadi secara histori aja. Ibnu Umar dalam hal ini itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Itu ditemukan di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, akhi, kitab Al-Maghazi, ya. Kitab Al-Maghazi itu catatan-catatan yang tersusun oleh Imam Bukhari. Di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah tidak mengizinkan kemudian Ibnu Umar untuk ikut perang Uhud meski hanya untuk membantu sedikit seperti menyiapkan makanan dan seterusnya. Rasulullah tidak izinkan. Begitu juga wanita, nggak boleh menjadi, kalau di kita itu palang merah ya, itu nggak boleh. Nggak boleh mereka ikut meliput, kalau zaman sekarang meliput atau apapun pada saat orang perang di bawah usia 15 tahun. Sedangkan yang terjadi pada saat itu, Siti Aisyah dalam perang Badar dan Uhud, beliau ikut. Berarti usianya sudah minimal 15 tahun. Dan di situ belum dinikahi oleh Rasulullah. Belum dinikahi. Dia sudah umur 15 tahun, ikut perang Badar dan belum dinikahi oleh Rasulullah. Artinya bahwa ketika ada narasi atau riwayat yang menceritakan menikah di usia 6 tahun dan seterusnya, itu tertolak oleh sejarah. Sejarah lebih akurat pembuktiannya daripada kemudian berita yang ada, gitu loh. Nah, ini yang perlu kami pahamkan kepada saudari saya ini. Jadi Siti Aisyah ketika perang Badar, beliau usianya sudah di atas 15 tahun. Nah, itu belum dinikahi oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, Masya Allah. Berarti di dalam kitab Al-Maghazi ya tadi, Pak? Iya, betul. Iya. Boleh saya tambahkan? Iya, silakan. Silakan. Izin gurunda-gurunda boleh saya tambahkan? Baik, Bang Jibril. Bentar ya, saudari ya, bentar. Silakan. Dibesarkan. Nah, ini di hadis Sahih Bukhari 36. Ini jelas nggak suara saya? Jelas banget, merdu. Alhamdulillah. Sahih Bukhari 3605. Ini disebutkan 6 tahun ya. Sementara kalau kita cek sanadnya, ini diriwayatkan oleh Aisyah ke Urwah, ke Hisham, ke Ali bin, ke Farwah. Si Hisham ini warna pink ya, kita tandain satu. Nah, di Irak dia itu, akhi, pada saat itu. Nah, itu dia, betul. Nah, betul. Kurang bagus. Nah, si Aisyah ini ada di Sahih Bukhari juga 3607. Itu Hisham lagi yang merah. Nah, kalau kita cek merah itu apa? Di sini kita bisa cek hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Dapikun dia situ. Itu satu untuk mematahkan. Yang kedua, kalau kita baca di sini, ini tadi udah dibaca sama Ustadz Sugi sama Bang Zuma juga. Di sini Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantong air untuk diminum pasukan perang. Berikutnya diceritakan juga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan si Abdullah ini dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Nah, berarti tadi Aisyah itu udah ikut perang Uhud sama Badar. Berarti udah lebih dari 14 tahun. Namun ketika perang Khandaq usia 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Berdasarkan riwayat terakhir ini dapat kita pahami, anak usia 15 tahun akan dipulangkan dan dilarang ikut perang. Tapi Aisyah itu ikut. Aisyah binti Abu Bakar itu ikut dalam perang Badar dan Uhud. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu Aisyah ini anaknya siapa ya? Saya lupa. Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, anak Abu Bakar itu ada 4 dan 4-4-nya ini lahir di sebelum
Jahiliyah, zaman jahiliyah. Jahiliyah. Berarti itu di Pra-Islam. 610. Iya. Nah, kalau beliau menikah dengan Nabi umur 6, berarti beliau lahirnya 613, nggak kena. 13. Gitu loh. Jadi mesti di bawah 610 beliau. Itu sih. Jadi ada 3 bantahan untuk hadis yang kurang kuat ini. Itu aja. Terima kasih gurunda-gurunda waktunya. Makasih Bang Jibril. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana music? Tercerahkan? Oh iya, tercerahkan. Berarti hadis tersebut agak lemah gitu ya Pak? Lemah karena salah satu Periwayatnya. Gimana? Salah satu periwayatnya itu lemah Iya, ingatannya, betul. Gurunda. Yang meriwayatkan cerita itu, yang menceritakan cerita itu, ingatannya sudah mulai memudar. Ketika dia masih bersama dengan para sahabat yang lain, itu masih kuat. Tapi ketika dia sudah mulai oleng di Irak, itu mulai ingatannya tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan. Barakallahu. Seperti itu. Mana tadi Pak Jibril kalau langsung turun? Masya Allah, barakallah Pak Haji. Ya Allah, Pak Gantian Haji Mbak, lagi ya. siapa nih? Satu lagi. Gimana music tercerahkan? Ya udah tercerahkan Pak. Ya, Jadi saya ya, udah Mas. catat di sini, jadi minimal perang itu usia 15 tahun dan 12 tahun. Ya 12 tahun ya Pak. 15 Dan Aisyah tahun. sudah masuk Ikut perang. ikut perang. Sedangkan tadi Umar tadi tidak dibolehkan oleh Nabi. Ya. Dalam kitab Al-Maghazi tadi ya dari Imam Bukhari. Iya, betul. Di Bukhari 3605. Siap. Terima kasih Pak. Udah. Sama-sama. Kasih Bunda. Mau data hiburan nggak? Trivia? Data trivia mau nggak? Hiburannya bagaimana Pak? Ini sebenarnya musik ini bertanya gini tujuannya apa sih? Dia kan Kristen ya. Ya, jadi gini Bang Handi. Banyak teman-teman kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Mereka kemudian jatuh hati kepada Islam. Tapi ada beberapa poin yang masih mengganjal. Di antaranya hal-hal yang ditanyakan oleh saudari kita ini. Ketika kita mampu menjelaskan, ya hidayah itu semakin kuat, ya bisa saja beliau menerima Islam, gitu maksudnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya memang harus, karena iman itu harus dengan ilmu, bukan karena keturunan. Iman itu harus bertumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Bagaimana cara berilmu? Ya bertanya kepada orang yang memahami. Gitu Bang Handi. Ya. Bang Handi pura-pura. Enggak, maksudnya standar-standar aja dulu lah Bu musik. Itu kan. Ya, justru sudah sampai di situ levelnya beliau ini. Waduh, kalau begitu nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Nah, itu baru betul. Karena banyak hujatan yang belum kejawab. Nah, itu betul. Bikumatu Zilan. Di sini sudah ada. Aku mau kerja dong, mau kerja aku dikit. Oh ya, baik. Ibu Lia tetap. Music mau nggak? Mau data hiburan nggak? Bonus maksudnya, silakan deh. Boleh ya? Waktu panjang ya? Iya. Iya. Jadi pembukanya begini. Tadi kan bertanya soal kurang lebihnya itu umur pernikahan Aisyah dengan batas umur akil baliknya di dalam Islam gitu. Nah, kenapa di dalam hadits itu ya kita masih gunakan ininya ya, si haditsnya itu yang akil baliknya itu umur 9 tahun. Kenapa mengkonsumsi pernikahannya itu di umur 9 tahun? Nah, itu yang harusnya ditanyakan. Karena kalau di dalam Islam music, kita tidak terpatok kepada umur. Dalam Islam itu syarat wanita sudah boleh untuk melanggengkan kepernikahan itu dilihat dari biologis. Tunggu dong, ini kan prolog dulu Bunda Rahma. Ini lagi prolog. Gitu music. Jadi kan dilihat dari biologisnya, dari badannya. Udah mampu belum? Nah, kalau mau percek soal umur, music itu bisa dikomparasikan. Kalau di Kristen, umur berapa sih udah boleh menikah itu? Rifka ya, betul. Lanjut. Rama, diem dulu Rama. Nah itu. Nah, kalau di Kristen tuh umur berapa sih boleh nikah kayak gitu?
Terus di Yahudi tuh umur berapa sih wanita itu boleh menikah? Nah kayak gitu musik. Kepikiran nggak sampai sana? Oh iya, baru kepikiran. Ah, itu baru kepikiran kan. Nah di Kristen sendiri coba ada nggak aturan yang jelas yang batas wanita boleh menikah itu umur 21? Kalau misalnya masih umur 5 tahun nggak boleh, ada nggak? Nggak ada bang, ikut pemerintah bang. Ikut pemerintah sih bang. Ikut pemerintah ya. Nah kalau pemerintah membolehkan umur 3 tahun gimana? Kaget ya, Bun. Dan budaya mungkin ya. Sesuai Nah, itu dengan dia. budaya yang kita. Mute-nya dibuka aja, nggak usah di mute kayak gitu. Biar kita tektoknya enak. Nah sekarang gua akan jawab. Kalau Kristen kan udah tahu ya, memang tidak ada batasan. Terus kalau di Yahudinya tuh gimana sih? Memang batas umur boleh menikah di Yahudi berapa? 18 kah? 21 kah? 25 kah? Kan gitu ya musik ya. Di sini gue bisa menyajikan itu sebagai pembanding kepada pernikahan Aisyah yang difitnahkan oleh para penghujat. Kita buka di Nidah. Nidah ini adalah kitab Yahudi yang membahas tentang wanita yang menstruasi gitu. Dan secara tidak langsung itu dijelaskan juga tentang perkawinannya. Nah, di sini dijelaskan Nidah 44 tunggu. Ini tuh di Pinter. Nah, di sini. Nah, perhatikan, ini umur dalam Yahudi dibolehkan untuk mengkonsumsi pernikahan. Bisa bahasa Inggris nggak? Oh, bisa dikit-dikit. Oke, kalau gitu gua bantu terjemahin ya. Ini Nidah 44B ya, nomor 9. Ini adalah hukumnya Yahudi, Perhatikan hukum Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya kita lanjut ya. A girl, seorang gadis yang dimana umurnya 3 tahun lebih 1 hari, yang oleh ayahnya diaturkan pertunangannya, ditunangkan melalui hubungan badak. Hubungan badaknya berapa? 3 tahun lebih 1 hari. 3 tahun 1 hari, wow, keren. Masih kurang, nggak percaya? Kita lihat lagi data Yahudi yang lain. Yevamot 57b nomor 3. Nah, di sini dijelaskan juga. Nah, di sini. Dinda, seorang gadis, Dinda yes, ya. Kita sambut beliau dulu. Oh, Iya. ya. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibah. Habib. Oh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya dengar dulu, dari tadi saya dengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bib? Alhamdulillah sehat. Bagus ini ilmunya ini, mengenai tauhid ini. Allahu Akbar. Masya Allah, Bib. Guru Silakan besar lanjut, kita Bang Juma. hadir di tengah ini. Masya Allah, Bib. Guru Masya besar Allah. kita di tengah-tengah kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Afwan, saya lagi belajar, saya belajar juga Bang Juma. Aduh, kami ini yang harusnya belajar ini, Bib. Ya, sama-sama belajar kita. Doa doa ya. Ya, Masya Allah. Ya. Silakan lanjut Bang Juma. Anda dengar dulu ya. Ya, Bib. Afwan. Barakallah. Sila. Oke, Afwan ya Bib, ya, aku lanjut ya. Ini soalnya ini komparasi antara batas boleh menikahnya wanita antar agama. Nah tadi kalau Kristen nggak tahu itu dibebaskan, kalau di Yahudi ini yang harusnya diketahui oleh kawan-kawan Kristen, karena bukankah di kalian di Yohanes 4:22 keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah ini inilah peraturan Yahudi, inilah peraturan Yahudi yang harus kalian tuai. Nah di sini dikatakan 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan melalui sexual intercourse. 3 tahun lebih 1 hari itu dalam Yahudi. Kenapa kalian gak komplain yang begini kepada Yahudi? Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalian malah protes? Kenapa? Ini yang membuat satu Zoom penghujat FIC itu guncang dan rungkat itu Gurunda. Gara-gara data ini nih, mereka nggak terima data ini.
Nah, belum nanti ya, perhatikan. Music tahu Salomo Music. Tahu Bang. Nah, lihat di sini. Ini Yahudi ya. Yahudi menjelaskan di dalam Sanhedrin 69b nomor 11. Bathsheba Gitu ya. Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6. Selamat datang di kebenaran. Kenapa yang ini nggak dipersoalkan? Menikah umur 3, melahirkan umur 6. Nah, tapi Kan dia Yahudi tidak menjelaskan tahu. di sini. Dia tidak tahu Bang. Ini sekarang udah tahu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ke musik, maksudnya kores itu kenapa Kristen lain karena ini nggak berguna untuk diserang, Res. Gitu. Iya, sekarang ketika dibandingkan mereka mau ngomong apa gitu kan? Mereka mau ngomong apa soal itu, soal Aisyah. Nah, terus di sini dibilang ada alasannya. Yahudi tuh ngasih alasan loh. Dan ini kalau misalnya kita uji secara medis bisa diperdebatkan. Kenapa umur 6 tahun Salomo dilahirkan oleh Bathsheba? Karena wanita lebih kuat dan lebih bisa menahan sakit di umur awal-awal. Gitu kata Yahudinya. Kata Yahudinya gitu loh. Ini Bathsheba ya, melahirkan umur 6. Lalu siapa sih wanita yang menikah di umur 3? Siapa sih? Nah, itu jawabannya yang tadi Bunda Rahma spill. Ribka. Nah, di sini di dalam Rashi Yahudi punya penjelasan untuk Kejadian 25 ayat 20. Kejadian 25 ayat 20. Dijelaskan begini Music. Ketika Ishak berumur 37 tahun, di masa itu Ribkah baru lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk pernikahan. 3 tahun lalu menikahi dia. Ribkah nggak percaya. Kalau nggak percaya, sini datanya yang menguatkan. Silakan cek di Kejadian 25 nomor 59. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Nah, perhatikan, di sini ada pengaburan dari terjemahan. Di mana itu? Inang pengasuhnya. Nah, ini inang pengasuhnya sebenarnya adalah inang penyusu. Iya, bukan babysitter lagi, baby feeder atau yang memberi makan bayi dengan cara menyusui. Nggak percaya, kita cek bahasa Ibraninya langsung. Nah, ini biblehub.com ya, bukan webnya Islam ya, bukan webnya Islam. Genesis Kejadian 24 nomor 59. Wesalehu et Ribkah ahotam waet meniktah. Nah, di sini menikta ini her nurse. Nah, ini juga terjemahan Inggrisnya masih agak-agak bohong karena kalau kita cek konkordasinya, suster ya. Iya, suster. Nah, di sini ya kata dasarnya itu yanak, yod daletkov, yanak. Definisinya apa? Tusak atau memimi atau menyedot. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ribkah diantar ke rumah Ishak masih menyusui. Bukan masih menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Menikah ya, menikah. Menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Ya, masih ikut baby sisternya lah, pengasuhnya. Nah, itu data hiburannya Music. Semoga bisa menjadi komparasi untuk mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang menutupi kebenaran. Thank you. Jadi terjemahan LAI itu agak sedikit gabrul ya. Banyak yang ditutupi. Banyak yang ditutupi. Aku bisa bawain tuh datanya satu-satu Bang Handi. Misalnya contoh di Yohanes 4:24 Music ya tahu ya, Allah itu roh ya. Allah itu roh, tahu kan Music? Allah itu roh, maka beribadahlah kamu dalam roh. Enggak sia-sia gue sekolahin lu, Res. Nah, itu kan kalau pengen ya gitulah Bang Handi, thank you beasiswanya Bang Handi. Ini kan apa Allah itu roh kan kalau pengen bahasa Yunaninya nema theos estin atau nema oti theos atau theos oti nema.
Di sana bahasa Yunaninya enggak, di sana nema oteos. Oh, ini kan kata sandang, sama kayak sang dan si gitu. Nema ruh, o sandang, teos Tuhan. Jadi harusnya apa? Roh Tuhan. Kok bisa-bisanya jadi Allah itu roh? Bah, kayak gitulah. Thank you, silakan dilanjut. Masya Allah, pencerahan ya, Bunda musik. Gimana deh Mbak Musik tadi penjelasan, ada yang mau disanggap begitu? Tentang Ripka tadi saya juga jujur kurang tahu. Nanti saya cross check lagi atau tanyakan kepada yang pendeta gitu yang mahir. Ini saya sudah catat lagi apa yang saya kurang pahami juga. Nanti kalau saya baca lagi dan masih ada yang kurang, saya bisa naik lagi ya Bang ya. Ya. Boleh. Begini. Sama Begini. itu bilangan 31 itu. Ayat 17 sampai 40 itu dibaca baik-baik. Begini, sebelum saya setengah menit gini deh Mbak Musik. Siapa kita di zaman sekarang ini? Ya, sok tahu, sok pintar, sok memberi kritik kepada orang-orang yang terdahulu. Padahal kami di Islam itu paham keadaan seperti dulu itu. Di zaman seperti itu tidak ada orang protes-protes loh. Tidak ada orang protes-protes tentang hal yang data di bawah Adek Kores tadi. Orang tuanya, pamannya, keluarganya, tetangganya, RT-nya, RW-nya, nggak ada yang memperguncingkan hal ini. Karena mereka udah paham bahwa di zaman itu lazim seperti itu. Nah sekarang ini, zaman sekarang ini, orang-orang yang sok tahu protes demikian, padahal di dalam rumahnya sendiri banyak tikus coro yang harus dibasmi. Ini yang tidak adil. Kenapa? Ya karena memang di dalam kepalanya mindsetnya adalah kebencian. Kira-kira begitu. Betul Bang, betul. Iya Pak, saya juga pas dengar-dengar kayak gitu kan ada orang yang menuduh-nuduh kayak gitu, saya termakan gitu. Kadang saya sebenarnya nggak tahu mengapa ini diambil gitu. Nah, jadi sama tadi yang saya katakan tadi, kebencian itu kan lahir dari ketidaktahuan. Saya membenci contohnya agama Islam seperti itu karena ajarannya kayak gini-gini, padahal sayanya yang kurang tahu gitu. Hal tersebut. Kami di Islam ya, kami di Muslim tidak akan pernah mengangkat topik seperti yang Adek Kores bawa itu dalam rangka menyebarkan Islam. Itu bukan ranah kami. Kami tahu ini semua. Tapi buat apa mengadili orang masa lalu? Siapa kita? Gitu loh. Nah kenapa di sebelah sana cenderung menyerang dengan hal-hal yang tidak pahami gitu. Itu sih dari saya. Semoga dengan data yang tadi ini, mari introspeksi diri masing-masing. Mari kita berdiskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan kebencian. Siarkan agamamu dengan cara baik-baik. Dakwalah di sana. Sebarkanlah itu Bible, Kejadian sampai Wahyu dengan cara baik, bukan menyerang agama lain. Kira-kira begitu ya. Tapi saya lihat Mbak Musik itu ya, sebagian orang-orang di sana begitu, baik misionaris dari home to home, door to door, pamflet, apapun itu, spanduk itu, menyiarkan agamanya dengan cara licik, menjelek-jelekkan Islam, menyerang oknum-oknum Islam, bahwa Islam tuh begini, lu lihat lu si A begini dan begitu. Akhirnya apa? Apa yang mereka kemukakan? Ternyata orang ini isi kepalanya hanya lemak babi. Kenapa? Karena dia nggak tahu di dalam rumahnya banyak kecoa yang dia nggak sadari. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Makanya saya kemarin juga bertanya tentang teologi ketuhanan gitulah. Karena pandangan kita mengenai Tuhan itu mempengaruhi juga pandangan kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena agama itu sangat cukup itu ya, mempengaruhi cara kita berperilaku. Dan ya seperti itulah. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah catat beberapa. Contoh lagi nih, satu lagi Pak Messi. Kenapa pendeta ini jarang membacakan ya Bible secara terbuka kepada anak di bawah umur? Kenapa Bible itu harus disimpan di laci, jauhkan dari jangkauan anak-anak? Ada apa di sana begitu? Al-Quran itu siapapun di umur berapapun yang penting bisa megang, bisa membaca. Tapi kalau Bible, jauhkan dari jangkauan anak kecil.
Dia membaca perlu pendampingan. Jangan sampai dia baca, kemudian dia baca kepada temannya, temannya membaca kepada temannya. Nauzubillah bin zalik. Masihkah ibu musik ingin bersandar pada kitab suci yang tidak boleh terbuka untuk umum atau untuk segala umur? Bayangkan Mbak Musik, kalau sampai anak Anda yang murung kecil membaca Yehezkel, membaca Amsal, membaca Kidung Agung tanpa pendampingan, apa yang terjadi kira-kira? Di jama-jama ya Bang Hadi. Apa yang terjadi coba? Itu perlu dipikirkan. Sekiranya maju selangkah, kalau bisa, untuk menjauhkan sama sekali itu, hilangkan itu dalam rumah Anda. Islam menanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Takbir. Ya Allah. Allahu Akbar, Bang Hadi. Kira-kira begitu, jangan saya. Maaf ya Mbak Musik, saya kalau ngomong pedes ya Bang. Ya nggak apa-apa Pak. Dia ada, saya ringkas dulu ya Pak. Ada 3 Bang Andi lagi kesel soalnya. Ya, ya.